Selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau kupas salah satu misteri paling awal dan paling sering jadi perdebatan dalam Alkitab. Kenapa sih Tuhan menerima persembahan Habel tapi menolak persembahan Kain? Hmm, Ini bukan sekedar cerita sekolah minggu loh. Ini drama soal iri hati, penolakan, dan ya pembunuhan pertama. betul. Sumber yang kita bedah kali ini macam-macam, ada dari diskusi-diskusi seru di forum online, artikel teologi yang mendalam, sampai tafsiran-tafsiran klasik. Semuanya mencoba menjawab satu pertanyaan dari Kejadian pasal 4. Dan semuanya punya sudut pandang yang menarik. Misi kita adalah menelusuri jejak-jejak petunjuk yang ada. Anggap aja kita ini detektif yang lagi memecahkan kasus kuno. Kita akan periksa barang buktinya, periksa motif pelakunya, dan bahkan cara ceritanya ditulis. Dan ini kasus yang penting banget loh, karena jawaban atas pertanyaan ini tuh jadi semacam kunci pembuka untuk memahami banyak ide besar lain di sepanjang Alkitab. Ini bukan cuma soal dua saudara, tapi soal fondasi dari konsep ibadah, iman, dan kebenaran itu sendiri. Benar, cara kita menafsirkan adegan ini bakal mempengaruhi cara kita membaca sisa ceritanya. Oke, mari kita mulai dari tempat kejadian perkara. Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Teksnya bilang, Kain seorang petani membawa sebagian dari hasil tanah itu sebagai persembahan. Sebagian, Adiknya, Habel, seorang gembala, membawa anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Deskripsinya terasa kontras banget ya. Pilihan katanya detail sekali. Sepertinya ini petunjuk pertama kita. tepat sekali. Ini petunjuk yang paling jelas dan paling langsung kelihatan. Banyak penafsir, dari yang akademis sampai yang awam di forum diskusi, langsung fokus ke sini. Coba deh perhatikan deskripsi persembahan Habel. Anak sulung dan lemak-lemaknya. Dalam budaya timur dekat kuno dan di sepanjang Alkitab, dua hal ini itu kode untuk yang terbaik. Anak sulung itu yang paling berharga. Lemak dianggap bagian yang paling lezat, paling kaya. Dan nantinya dalam hukum Musa, bagian itu secara eksplisit dikhususkan hanya untuk Tuhan. Habel nggak bawa domba sembarangan, dia bawa yang terbaik dari yang ia punya. Sementara persembahan Kain, deskripsinya datar banget ya, cuma sebagian dari hasil tanah. Iya, Nggak ada embel-embel hasil panen pertama atau buah-buahan terbaik. Kesannya kayak, ya udah ini ada hasil panen, aku kasih sebagian, biasa banget. persis. Kesan yang ditimbulkan adalah Kain sekadar menjalankan kewajiban, asal memberi, bukan memberi yang terbaik. Salah satu sumber, kita memberikan analogi yang bagus banget. Bayangin Anda ulang tahun. Satu teman datang bawa kado seadanya yang dia beli di minimarket pas di jalan ke rumah Anda. Oke. Teman yang satu lagi datang bawa kado yang mungkin nggak mahal, tapi dia ingat Anda pernah bilang pengen banget barang itu berbulan-bulan lalu. Jadi dia khusus mencarinya untuk Anda. Wah, Keduanya sama-sama memberi, tapi hati dan pengorbanan di baliknya terasa sekali bedanya. Mungkin seperti itulah yang Tuhan lihat. Yang satu dari hati, yang satu sekedar formalitas. analogi itu tuh bikin lebih kebayang sih. Tapi ada teori lain yang lebih dalam, yang bilang masalahnya bukan soal bagus atau tidaknya persembahan, tapi, Tapi jenisnya, nah, darah versus tanaman. Teori ini sering banget muncul di sumber-sumber yang kita lihat. benar. Ini argumen teologis yang sangat kuat. Pandangan ini menyatakan bahwa persembahan darah Habel adalah simbol penebusan dosa. Ini sejalan dengan pola yang akan terus muncul di Alkitab. Bahkan, beberapa teolog berpendapat polanya sudah dimulai sebelumnya. Oh ya, kapan? Saat Tuhan sendiri menyembelih hewan untuk membuatkan pakaian kulit bagi Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Itu tindakan anugerah pertama yang melibatkan kematian binatang sebagai ganti manusia. Jadi, Habel seolah-olah paham bahwa untuk mendekati Tuhan yang kudus, perlu ada penebusan, perlu ada darah yang tertumpah sebagai simbol pembayaran dosa. Oke, jadi Habel datang dengan kesadaran akan dosanya, sementara Kain, Sementara Kain, menurut teori ini, datang membawa hasil jerih payahnya sendiri. Dia bawa hasil dari tanah. tanah yang Ingat, tanah itu adalah sesuatu yang secara spesifik dikutuk oleh Tuhan di pasal sebelumnya. Terkutuklah tanah karena engkau, kata Tuhan kepada Adam. Jadi Kain seolah-olah mencoba menyenangkan Tuhan dengan hasil dari sesuatu yang terkutuk, dengan usahanya sendiri, tanpa mengakui perlunya penebusan. Ini jadi pertentangan antara ibadah berdasarkan anugerah versus ibadah berdasarkan usaha manusia. Tunggu dulu.
Kalau teorinya sejelas itu, kenapa masih jadi perdebatan sampai sekarang? Pasti ada yang nggak setuju kan? Tentu. Rasanya agak nggak adil juga buat Kain. Dia kan petani, masa dia harus barter dulu sama Habel buat dapat domba hanya untuk bisa beribadah? Apalagi yang bisa dia persembahkan selain hasil tanah? Pertanyaan yang sangat valid. Dan sumber-sumber kita juga mengangkat keberatan yang sama. Pertama, aturan spesifik dan mendetail tentang korban darah sebagai penebusan dosa itu baru jadi aturan resmi di zaman Musa. Jauh setelahnya ya? Ratusan tahun setelah Kain dan Habel. Jadi, agak anakronistis kalau kita memaksakan hukum Musa ke zaman Kejadian. Kedua, bahkan di dalam hukum Musa itu sendiri, ada banyak persembahan berupa hasil tanah, tepung, minyak, buah-buahan yang diperintahkan Tuhan dan diterima olehnya. Oh, iya juga ya. Jadi, menyalahkan Kain hanya karena dia petani itu terlalu menyederhanakan masalah. Ini pertanda kuat bahwa petunjuknya bukan cuma ada di barang buktinya. Kita harus melihat lebih dalam lagi. Oke, jadi kalau bukan cuma soal domba versus gandum, berarti kita harus lihat orangnya si pelakunya. Nah, Dan disinilah sumber-sumber kita dari Perjanjian Baru jadi sangat membantu. Mereka seakan memberikan bocoran jawaban setelah ribuan tahun. betul sekali. Penulis surat Ibrani di Perjanjian Baru secara eksplisit mengomentari kisah ini. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, "Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain." Tiba-tiba kita diberi kata kunci baru, iman. Iman ya? Faktor pembedanya bukan domba atau gandum, tapi iman. Iman ya? Tapi iman terhadap apa? Di masa itu kan belum ada kitab suci atau daftar perintah yang tertulis. Apakah ini berarti Tuhan sudah berkomunikasi langsung dengan mereka tentang cara beribadah yang benar, dan hanya Habel yang mendengarkan dan taat? Kemungkinan besar begitu. Iman dalam konteks Alkitab bukan sekedar percaya dalam hati. Iman hampir selalu berarti respons yang taat terhadap apa yang telah Tuhan firmankan atau wahyukan. Jadi, sangat mungkin Tuhan sudah memberikan instruksi yang tidak dicatat dalam teks tentang bagaimana seharusnya mereka beribadah. Mungkin termasuk instruksi untuk memberikan yang terbaik. Dan Habel taat. Habel dengan iman merespons dengan taat. Kain sebaliknya memilih untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Dia tidak beriman, dalam artian dia tidak taat. Ini diperkuat lagi oleh surat 1 Yohanes 3 ayat 12 yang lebih blak-blakan. Di situ dikatakan Kain membunuh adiknya sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah itu. Bahkan Kain disebut berasal dari si jahat. Ini bukan lagi soal persembahan yang salah, tapi soal karakter yang memang sudah jahat dari awal. Apa yang menarik di sini adalah urutan sebab akibatnya. Kita sering berpikir Kain jadi jahat karena persembahannya ditolak. Iya kan? Tapi teks dari Yohanes ini membaliknya. Persembahan Kain ditolak karena dia dan perbuatannya sudah jahat. Penolakan itu bukan penyebab kejahatannya, tapi cerminan dari kejahatan yang sudah ada di dalam hatinya. Wah, ini membawa kita kembali ke teks Kejadian dengan mata yang baru. Coba perhatikan urutan kata-kata di Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Di situ tertulis, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Urutan itu adalah segalanya. Iya kan? Teksnya tidak bilang Tuhan melihat persembahan Habel lalu menerima Habel. Teksnya bilang Tuhan melihat Habel, baru kemudian persembahannya. Dan sebaliknya untuk Kain. Dan sebaliknya, Tuhan melihat Kain, lalu menolak persembahannya. Ini sebuah prinsip teologis yang luar biasa penting. Tuhan selalu melihat si pemberi sebelum melihat pemberiannya. Karena Habel adalah orang yang benar dan hidup oleh iman, maka apapun yang ia bawa dari hatinya yang tulus dalam, hal ini, domba terbaiknya, diterima. Karena Kain hatinya sudah penuh kejahatan dan pemberontakan, maka persembahan sebagus apapun yang dia bawa akan tetap ditolak. Jadi ibadah itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai untuk menutupi kelakuan kita yang nggak beres. Tuhan nggak bisa disogok dengan ritual keagamaan. Tepat, ini pelajaran yang sangat mendasar. Integritas dan kondisi hati si penyembah adalah hal yang utama. Persembahan, doa, pelayanan, atau ritual apapun itu hanyalah buah yang keluar dari pohon. Kalau pohonnya bagus, buahnya bagus. Kalau pohonnya busuk? Iya, buahnya juga busuk. Tuhan tertarik pada kondisi pohonnya, bukan sekedar polesan di buahnya. Oke, ini menarik. Kita udah bahas barangnya, udah bahas orangnya. Tapi salah satu sumber kita ini punya sudut pandang yang beda banget, yang menurutku paling bikin kaget. Oh ya? Katanya, mungkin kita salah fokus dari awal.
Bagaimana kalau Alkitab memang sengaja nggak kasih tahu kita alasan pastinya secara gamblang? Gimana kalau ketiadaan detail ini justru adalah bagian dari pesannya? Ini adalah perspektif yang sangat provokatif dan mengubah cara kita membaca keseluruhan cerita. Idenya begini, dengan tidak diberitahu alasan penolakan itu secara eksplisit di dalam teks Kejadian, kita sebagai pembaca dipaksa untuk merasakan apa yang Kain rasakan. Merasakan? Apa tuh? Kebingungan, frustrasi, dan mungkin rasa tidak adil. Kita sama tidak tahunya dengan dia. Kenapa persembahanku ditolak? Apa salahku? Kita ditempatkan di posisinya. Jadi ini bukan sekedar cerita, tapi semacam pengalaman psikologis ya. Kita diajak merasakan kebingungan Kain, supaya kita nggak gampang menghakimi dia dan langsung melabelinya orang jahat. Betul. Kita jadi mengerti kenapa reaksinya bisa semarah itu. Jenius sekali cara penulisannya. Sangat jenius. Dan ini menghubungkan kisahnya secara tematis dengan kisah orang tuanya, Adam dan Hawa. Oh, gimana tuh hubungannya? Adalah pertanyaan yang sama. Apakah manusia akan mempercayai ketetapan dan kebijaksanaan Tuhan, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya mengerti alasannya? Atau Atau apakah mereka akan memaksakan perspektif mereka sendiri tentang apa yang baik dan benar? Adam dan Hawa gagal, dan Kain, anak mereka, mengulangi kegagalan yang sama dalam skala yang lebih mematikan. Dan kegagalan Kain ini jadi lebih jelas kalau kita melihat pola yang lebih besar dalam Alkitab. Sumber kita menyoroti bagaimana cerita-cerita di Alkitab sering menafsirkan dirinya sendiri lewat pengulangan tema atau pola. Betul. Persembahan korban binatang terbaik oleh orang yang dianggap benar di mata Tuhan itu muncul lagi di titik-titik krusial. Nuh melakukannya setelah keluar dari bahtera. Abraham puncaknya bersedia mempersembahkan Ishak. Habel adalah yang pertama. Habel adalah orang pertama dalam pola penebusan ini. Betul. Habel dengan persembahannya masuk ke dalam sebuah alur cerita ilahi yang akan terus bergulir sepanjang narasi Alkitab yang puncaknya nanti ada pada Kristus sebagai anak domba Allah. Sementara Kain dengan mencoba jalannya sendiri, dengan ibadah versinya sendiri, menempatkan dirinya di luar alur cerita utama yang sedang Tuhan bangun. Dia seolah-olah menulis ceritanya sendiri, dan cerita itu berakhir dengan tragedi. Jadi setelah kita membongkar semua ini, apa kesimpulan utamanya? Penolakan persembahan Kain jelas bukan tindakan Tuhan yang sewenang-wenang atau pilih kasih. Bukan sama sekali. Analisis dari berbagai sumber, kita menunjukkan lapisan-lapisan alasan yang saling terkait. Ada lapisan permukaan, kualitas persembahan. Habel memberi yang terbaik, Kain memberi seadanya. Ada lapisan teologis, jenis persembahan, di mana korban darah Habel sejalan dengan pola penebusan ilahi. Tapi yang paling inti, yang jadi fondasi semuanya, adalah kondisi hati si pemberi. Itu kuncinya. Seperti yang ditegaskan Perjanjian Baru, ini adalah soal iman dan ketaatan Habel versus kejahatan dan pemberontakan Kain. Tuhan melihat orangnya dulu, baru persembahannya. Dan pelajaran ini bergema di sepanjang Alkitab. Para nabi di kemudian hari terus-menerus meneriakan hal yang sama kepada bangsa Israel. Yesaya, Amos, Mika, mereka semua berkata, Apa kata mereka? Tuhan muak dengan korban bakaranmu, perayaan-perayaanmu, dan nyanyianmu, kalau tanganmu penuh dengan darah dan hatimu jauh darinya. Kisah Kain dan Habel ini adalah prototipe pertama dari pesan itu. Ibadah sejati bukanlah ritual yang kosong. Ibadah sejati adalah luapan dari hati yang tulus dan kehidupan yang benar. Tanpa yang kedua. Tanpa yang kedua, yang pertama bukan hanya tidak berarti, tapi bahkan bisa jadi menjijikan di mata Tuhan. Sebelum kita tutup, ada satu lagi lapisan makna tersembunyi yang disajikan oleh salah satu sumber kita. Ini sebuah pemikiran penutup yang sangat provokatif dan mungkin bisa mengubah cara kita memandang seluruh cerita ini. Oh iya. Selama ini kan, kita dan juga Kain melihat cerita ini sebagai drama biner. Tuhan memilih Habel dan menolak Kain. Pilih satu, buang yang lain. Logika persaingan. Betul, logika persaingan. Karena Habel diterima, Kain merasa dirinya ditolak, dan itu yang memicu amarahnya. Namun, bagaimana jika pola pemilihan Tuhan dalam Alkitab sebenarnya berbeda? Bagaimana jika polanya bukan aku memilih satu untuk menyingkirkan yang lain, melainkan aku memilih satu untuk menjadi berkat bagi semua? Maksudnya? Tuhan memilih Abraham bukan supaya hanya Abraham yang diberkati, tapi supaya melalui keturunannya, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Oke, saya nangkap. Kalau kita pakai kacamata itu untuk membaca kisah ini, narasinya berubah total.
Tuhan menerima persembahan Habel bukan untuk pamer atau menyakiti Kain. Mungkin Tuhan menerima persembahan Habel justru untuk Kain. Wah, Habel dengan ketaatannya bisa menjadi teladan, menjadi imam, menjadi jembatan berkat bagi kakaknya. Mungkin penerimaan Tuhan atas Habel adalah undangan bagi Kain untuk belajar dan bertanya, "Dik, bagaimana caramu melakukannya? Ajari aku." Seandainya Kain melihatnya seperti itu, dia akan sadar bahwa orang yang dia lihat sebagai saingannya itu sebetulnya adalah sumber berkat yang Tuhan sediakan untuknya. Betul sekali. Orang yang dia bunuh di ladang itu bukan penghalangnya, tapi justru jalan keluarnya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apa itu? Seberapa sering dalam hidup kita salah menafsirkan berkat Tuhan pada orang lain sebagai bentuk penolakan terhadap diri kita? Seberapa sering kita melihat kesuksesan teman, saudara, atau rekan kerja sebagai ancaman, padahal jangan-jangan Tuhan justru sedang menyiapkan berkat bagi kita melalui mereka, jika saja kita mau menyingkirkan iri hati dan belajar dari mereka.